Halo semuanya, perkenalkan, saya Najwa Aulia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai transmission path loss atau rugi-rugi transmisi sinyal. Transmission path loss merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam bidang telekomunikasi, khususnya pada sistem komunikasi nirkabel atau wireless. Hampir semua teknologi komunikasi saat ini, seperti jaringan seluler, Wi-Fi, komunikasi satelit, hingga komunikasi radio, pasti mengalami yang namanya path loss. Pada video ini, kita akan membahas apa itu path loss, mengapa path loss bisa terjadi, dampaknya terhadap sistem komunikasi, persamaan yang digunakan untuk menghitungnya, serta bagaimana penerapannya pada jaringan LTE. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui mengapa kualitas sinyal itu bisa berubah-ubah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengapa path loss ini dapat terjadi. Ketika sebuah antena pemancar mengirimkan sinyal, energi elektromagnetik tidak hanya bergerak lurus menuju penerima, tetapi menyebar ke berbagai arah. Akibat penyebaran ini, semakin jauh sinyal merambat, energi yang diterima oleh antena penerima menjadi semakin kecil. Selain dipengaruhi oleh jarak, kondisi lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya path loss. Misalnya, terdapat gedung tinggi, pepohonan, bukit, tembok, kendaraan besar, bahkan hujan. Semua penghalang tersebut dapat menyerap, memantulkan, atau menghamburkan gelombang radio, sehingga sinyal menjadi semakin lemah. Sebagai contoh sederhananya, ketika kita menggunakan handphone di dalam gedung bertingkat atau di ruang bawah tanah, biasanya sinyal menjadi lebih lemah dibandingkan saat kita berada di tempat yang terbuka. Hal ini eh, ters- Hal tersebut terjadi karena sinyal harus melewati banyak penghalang, sehingga nilai path loss menjadi semakin besar. Nah, lalu apa dampaknya jika nilai path loss terlalu besar? Dampaknya yang pertama adalah kualitas sinyal menjadi menurun. Ketika daya sinyal yang diterima semakin kecil, maka perangkat akan lebih sulit menerima informasi dengan baik. Dampak berikutnya adalah kecepatan transfer data menjadi lebih lambat. Hal ini sering kita rasakan ketika sinyal internet hanya 1 atau 2 bar, sehingga proses membuka website, menonton video, maupun mengunduh file menjadi lebih lama. Selain itu, pada komunikasi suara, path loss yang tinggi dapat menyebabkan panggilan telepon terputus atau yang biasa disebut dengan drop call. Dampak lainnya adalah area cakupan jaringan menjadi lebih kecil. Operator seluler harus membangun BTS tambahan agar seluruh wilayah tetap mendapat sinyal yang baik. Oleh karena itu, biasanya sebelum membangun jaringan komunikasi, seorang engineer selalu melakukan perhitungan path loss agar kualitas layanan tetap optimal dan tidak banyak area yang mengalami blank spot. Nah, pada slide ini kita mulai masuk ke proses penurunan rumus atau persamaan Friis. Sebelum memperoleh persamaan ini, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana sinyal dipancarkan oleh antena. Ketika antena memancarkan sinyal, energi elektromagnetik akan menyebar ke segala arah membentuk permukaan bola. Semakin jauh sinyal merambat, luas permukaan bola tersebut semakin besar, sehingga energi yang tersebar menjadi semakin renggang. Nah, luas permukaan bola sendiri diperoleh dari rumus geometri, yaitu luas permukaan bola sama dengan 4 pi d kuadrat. Dengan d adalah jarak antara antena pemancar dan antena penerima. Karena energi menyebar ke seluruh permukaan bola tersebut, maka rapat daya atau power density S dapat dihitung menggunakan rumus S sama dengan PT kali GT per 4 pi d kuadrat. Yang artinya, daya pancar dikalikan gain antena pemancar, kemudian dibagi luas permukaan bola. Nah, selanjutnya, antena penerima tidak menangkap seluruh energi yang dipancarkan, melainkan hanya sebagian kecil sesuai luas efektif antena atau efektif aparatur AE. Hubungan luas efektif antena dengan panjang gelombang adalah AE sama dengan GR lambda kuadrat per 4 pi. Kemudian, daya yang diterima diperoleh dari perkalian antara rapat daya dengan luas efektif antena. Sehingga PR sama dengan S kali AE. Setelah kedua persamaan tadi disubstitusikan dan disederhanakan, akhirnya diperoleh PR kali sama dengan PT kali GT kali GR kali lambda per 4 pi D kuadrat. Nah, inilah yang disebut persamaan Friis, yaitu persamaan untuk menghitung daya yang diterima pada kondisi ruang bebas.
Setelah memperoleh persamaan Friis dalam bentuk linear, langkah berikutnya adalah mengubahnya ke dalam bentuk desibel atau dB. Mengapa harus diubah? Karena pada sistem komunikasi, nilai daya bisa sangat besar maupun sangat kecil, sehingga akan lebih mudah dihitung menggunakan logaritma. Langkah pertama adalah mengambil logaritma pada kedua ruas persamaan. Karena menggunakan satuan daya, maka digunakan rumus 10 log PR sama dengan 10 log PT plus 10 log GT plus 10 log GR plus 10 log lambda per 4 pi D dikuadratkan. Selanjutnya, digunakan sifat logaritma. Sifat yang pertama yaitu log A kali log B sama dengan log A ditambah log B. Sedangkan karena terdapat bentuk kuadrat, digunakan sifat log x kuadrat sama dengan 2 log x. Sehingga 10 log lambda per 4 pi D dikuadratkan berubah menjadi 20 log lambda per 4 pi D. Dari sinilah muncul angka 20 pada persamaan Petlos yang sering kita lihat. Setelah semua besaran diubah ke dalam satuan desibel, persamaan menjadi jauh lebih mudah digunakan untuk menghitung link budget. Nah, dari persamaan Friis yang sudah terbentuk desibel, kita kemudian memindahkan bagian yang menunjukkan pelemahan sinyal ke satu ruas persamaan. Bagian tersebut didefinisikan sebagai Spatial Transmission Attenuation Loss atau Free Space Band Loss, yang ditulis LS sama dengan 4 pi D per lambda kuadrat. Kemudian, jika diubah ke bentuk desibel menjadi LS dalam satuan dB sama dengan 20 log 4 pi D per lambda. Jadi sebenarnya rumus Petlos bukan muncul begitu saja, tetapi berasal dari persamaan Friis yang kemudian dipisahkan bagian pelemahan sinyalnya. Dari rumus tersebut dapat kita lihat bahwa semakin besar nilai D, maka nilai Petlos juga semakin besar. Sedangkan jika panjang gelombangnya semakin kecil, maka Petlos juga akan meningkat. Sampai di tahap ini, rumus masih menggunakan panjang gelombang atau lambda. Namun, dalam praktiknya, sering diketahui nilai frekuensi dibandingkan panjang gelombang. Oleh karena itu, digunakan hubungan dasar gelombang elektromagnetik, yaitu lambda sama dengan C per F, di mana C adalah kecepatan cahaya dan F adalah frekuensi. Selanjutnya, nilai lambda tersebut disubstitusikan ke dalam rumus Petlos. Setelah dilakukan substitusi dan penyederhanaan menggunakan sifat logaritma, maka panjang gelombang tidak lagi muncul dalam persamaan dan digantikan oleh frekuensi. Inilah alasan mengapa pada perhitungan Petlos biasanya kita menggunakan frekuensi, bukan panjang gelombang. Setelah frekuensi dimasukkan ke dalam persamaan, satuan yang digunakan masih berupa meter dan hertz. Padahal dalam dunia telekomunikasi, jarak lebih sering dinyatakan dalam kilometer dan frekuensi dalam megahertz. Oleh karena itu, dilakukan konversi satuan setelah seluruh konstanta matematika seperti 4pi, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, serta perubahan satuan meter ke kilometer dan hertz ke megahertz disederhanakan, diperoleh konstanta sebesar 32,44. Akhirnya didapat persamaan yang paling praktis, yaitu LS sama dengan 32,44 ditambah 20 log D plus 20 log F, di mana D adalah jarak dalam kilometer dan F adalah frekuensi dalam megahertz. Persamaan inilah yang paling banyak digunakan dalam perencanaan jaringan seluler, LTE, komunikasi radio maupun microwave, karena lebih mudah digunakan untuk menghitung Petlos. Nah, terakhir, mari kita lihat penerapan Petlos pada jaringan LTE. Dalam pembangunan jaringan LTE, perhitungan Petlos memiliki peran yang sangat penting. Engineer biasanya menggunakan nilai Petlos untuk menentukan lokasi BTS yang paling efektif, menentukan titik antena, menghitung daya pancar, serta memperkirakan luas cakupan jaringan. Selain itu, hasil perhitungan juga digunakan untuk mengurangi area blank spot, yaitu wilayah yang sulit memperoleh sinyal. Nah, sebagai contoh, apabila suatu daerah memiliki nilai Petlos yang tinggi akibat banyak gedung atau perbukitan, maka operator dapat membangun BTS tambahan atau meningkatkan tinggi antena agar kualitas sinyal menjadi lebih baik. Nah,
Dengan demikian, penjelasan mengenai transmission band loss dari materi yang telah dibahas, kita dapat memahami bahwa band loss merupakan pelemahan sinyal yang terjadi selama proses pelambatan gelombang radio. Besarannya band loss dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jarak, frekuensi, kondisi lingkungan, dan adanya penghalang. Untuk menghitung nilai tersebut, digunakan persamaan Friis yang kemudian dikonversi ke bentuk desibel agar lebih mudah diterapkan dalam perancangan jaringan. Perhitungan band loss sangat penting dalam pembangunan jaringan komunikasi karena dapat membantu menentukan lokasi BTS, daya pancar, serta cakupan jaringan sehingga kualitas komunikasi tetap optimal. Semoga penjelasan pada video ini dapat membantu teman-teman memahami konsep dasar transmission band loss. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa.